seperti apa, kita bisa baca di eh, textbook. Di sini ada contoh yang sangat bagus. Jadi intinya itu bagaimana kita bisa eh, membaca pikiran orang lain. Nah itulah. Nah, Gleason and colleagues mereka melakukan sebuah penelitian tentang hal ini. Dan dalam ini bisa baca di bagian sini. Dan yang terjadi adalah mereka ada peserta penelitian ini diminta untuk menonton sebuah video dan mereka menonton sebuah video di mana ada interaksi antara siswa dengan guru. Nah, terus videonya itu di stop di dalam beberapa adegan dan kemudian peserta penelitian ini mereka menuliskan apa yang ada di pikiran siswa yang ada di video tersebut. Kemudian akurasi atau kemampuan mereka untuk bisa membaca pikiran orang dalam video itu dilihat apakah itu sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh orang di dalam video tersebut. Jadi mereka menonton video, terus mereka yang menonton video itu mereka diminta untuk membaca apa sih yang dipikirkan atau dirasakan oleh orang yang di dalam video tersebut. Kemudian dicocokkan apakah orang yang ada di dalam video itu memang merasakan perasaan dan pikiran yang dilaporkan oleh pengamat. Dan memang ditunjukkan bahwa mereka yang memiliki empathic accuracy yang lebih tinggi, mereka memiliki social adjustment yang lebih bagus. Ya, mereka memiliki jumlah teman yang lebih banyak dan mereka lebih banyak diterima oleh teman sebaya. Jadi ya intinya empathic accuracy adalah kemampuan untuk membaca pikiran dan perasaan orang lain, dan ini sangat penting untuk kemampuan berinteraksi sosial. Kemudian selanjutnya jadi ada helping can reduce unpleasant feelings. Jadi kenapa kok orang melakukan perilaku menolong atau perilaku prososial? Bisa jadi ini adalah upaya untuk menghilangkan perasaan buruk. Bisa jadi ada orang yang merasa dia sedih atau dia sangat stres, dan dalam keadaan seperti ini perilaku menolong itu bisa mengurangi unpleasant feelings atau perasaan yang tidak nyaman itu. Di sisi lain, orang bisa membantu orang lain itu karena dengan membantu orang lain itu kalau yang tadi kan mengurangi perasaan yang negatif, kalau ini merasa positif karena membantu orang lain. Jadi misalnya kita membantu seseorang, kemudian respon yang diberikan orang lain adalah mereka senyum atau mereka kayak merasa sangat dibantu, dan itu membuat kita merasa baik juga. Jadi perasaan tersebut atau the empathic joy, perasaan positif yang kita dapatkan ketika kita membantu seseorang dan kita melihat orang lain senang, itu juga membuat kita semakin membuat kita terdorong untuk melakukan perilaku menolong. Nah, ini ada yang menarik di sini adalah competitive altruism. Jadi ini bagaimana orang itu membantu orang itu terkait dengan status. Jadi misalnya individu dengan status tinggi mereka memberikan donasi, dan ini dilakukan karena mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang statusnya tinggi, sangat kompeten, memiliki kekayaan yang banyak, tapi juga memiliki generosity atau keinginan untuk menolong orang lain. Ini adalah sebuah prestis bagi mereka untuk menolong. Contohnya adalah alumni yang memberikan donasi ke alma mater. Dan mungkin dalam kasus coronavirus ini juga terlihat misalnya Alibaba, si Jack Ma, dia memberikan sumbangan alat medis ke Amerika Serikat gitu. Jadi kayak negara adidaya Amerika Serikat, mereka mendapatkan
pertolongan dari seorang Jack Ma dari Cina yang sebelumnya ya atau mungkin sampai sekarang Amerika dan Cina masih terlibat dalam perang dagang. Jadi ini terkait dengan status sosial. Jadi bagaimana kita menunjukkan kita adalah seorang yang kompeten. Jadi motifnya adalah meningkatkan status sosial dan juga rekognisi publik. Jadi orang jadi semakin tertarik, semakin kagum dengan orang-orang tersebut. Kin selection theory ini berkaitan dengan pendekatan evolusi. Jadi ini adalah kecenderungan untuk menolong orang yang dekat dengan si penolong dan menolong orang dekat yang berusia lebih muda. Jadi dalam teori evolusi ada dorongan untuk mewariskan gen-gen kita kepada keturunan-keturunan kita. Kemudian ini dibuktikan oleh penelitian yang menunjukkan bahwa kita cenderung menolong orang yang terdekat, dan kita juga ingin menolong orang dekat yang berusia lebih muda. Karena apa? Karena yang berusia lebih muda, kemungkinan mereka untuk mewariskan gen-gen kita itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang usianya lebih lanjut gitu ya. Jadi ada faktor kita ingin mewarisi gen-gen kita. Kita tidak ingin menyia-nyiakan gen-gen kita kepada orang yang sudah sakit atau sudah mau meninggal. Nah, kemudian apakah kemudian kita tidak terdorong untuk membantu orang yang tidak kita kenal atau stranger? Nah, ternyata kin selection theory ini juga menyatakan bahwa ada kemungkinan kita juga menolong orang yang tidak kita kenal, tapi ada reciprocal altruism theory. Jadi kita melakukan itu, kita membantu stranger atau orang yang tidak dekat dengan kita itu karena ada harapan bahwa mereka juga akan membantu kita, dan ketika kita bisa saling membantu itu juga bagus untuk pertahanan kita sebagai spesies. Nah, ini yang sangat menarik juga adalah defensive helping. Jadi bagaimana kita membantu outgroups. Jadi dalam konflik atau misalnya dalam social psychology atau berinteraksi sosial, intergroup relations, itu kan ada in-group dan out-group. Nah, dalam kasus ini kita membantu outgroup untuk menurunkan ancaman kepada in-group. Jadi ini kalau kita baca di teksnya di sini, jadi ini adalah kayak menunjukkan siapa yang lebih hebat, dan kita sebagai in-group kita ingin menunjukkan bahwa kelompok kita lebih hebat daripada out-group, dan out-group yang mana yang akan kita bantu. Jadi out-group yang kira-kira mereka memiliki kompetensi yang tinggi atau yang sangat mengancam, mengancam integritas kita sebagai in-group. Kan kita kan sebagai in-group kan suka menilai kita itu yang paling hebat atau menilai kita secara positif. Nah, ketika ada out-group yang bersaing atau mengancam positive identity atau image positif kita sebagai in-group, kita ingin menurunkan kompetisinya tersebut. Nah, terus kenapa kok kita menggunakan helping? Nah, helping itu bukan karena kita empati atau kita ingin sebenarnya membantu kelompok lain, tapi dengan kita membantu itu kayak seolah menunjukkan bahwa kita lebih hebat dan akan mengarah ke kebergantungan. Jadi ketika kita menawarkan bantuan, outgroup tersebut mereka akan bergantung sama kita, dan karena mereka bergantung sama kita itu meningkatkan status kita sebagai in-group yang lebih superior. Dan ini contohnya sangat menarik. Jadi ada Nadler, Harpas, dan Ben David, mereka membandingkan respon sekolah. Ada kayak sekolah yang skor nilai ujiannya ada yang nilai ujiannya sama dan ada yang nilai ujiannya lebih tinggi gitu ya. Jadi ada beberapa sekolah, 3 sekolah, sekolah A dan B skornya nilainya sama, dan sekolah C lebih tinggi atau lebih superior. Nah, kemudian A itu akan membantu sekolah yang mana? Ternyata yang mereka temukan adalah
skornya A, mereka tidak membantu sekolah yang nilainya sama, tapi mereka justru membantu sekolah yang yang nilainya lebih tinggi. Dan alasannya kenapa? Yaitu sebagai usaha untuk mereduce atau menurunkan status threat dari institusi yang lebih superior. Jadi ini menunjukkan bahwa membantu itu kompleks ya, dan ada beberapa dorongan atau beberapa faktor mengapa orang akhirnya membantu.